Karen, two relatives of the Depression-era desperado now say it may not have been Dillinger who was gunned down by G-men on July 22, 1934. They want the corpse, allegedly Dillinger's, dug up from an Indianapolis grave where it's been more than 85 years. New records obtained tonight by the I-Team reveal the disparities that family members say they have learned, prompting them to ask for a re-examination of the body. Tahun 1930-an adalah masa yang berat bagi masyarakat Amerika Serikat. Krisis ekonomi melumpuhkan banyak sektor, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan rasa kecewa terhadap pemerintah semakin besar. Di tengah situasi itu, muncul sosok yang kemudian menjadi pusat perhatian. Dia bukan seorang politisi, bukan pula tokoh penyelamat. Sebaliknya, ia dikenal sebagai penjahat yang berani menantang hukum. Namanya adalah John Dillinger. Kisahnya membuat sebagian orang merasa kagum, namun di sisi lain menimbulkan ketakutan. Ia dikenal sebagai perampok bank yang licin, sulit ditangkap, dan selalu berhasil mencari jalan keluar. Ceritanya tidak hanya menjadi berita utama pada masanya, tetapi juga meninggalkan jejak panjang dalam sejarah kriminal di Amerika. John Herbert Dillinger lahir pada tahun 1903 di Indianapolis. Ayahnya bekerja sebagai pemilik toko kelontong kecil dan memiliki beberapa properti sewa. Ibunya meninggal ketika John masih sangat kecil. Setelah kematian sang ibu, saudara perempuannya yang lebih tua sempat merawatnya sampai ayahnya menikah lagi. Kondisi keluarga dan pola asuh ayah yang keras memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadiannya sejak dini. Masa kanak-kanak dan masa remaja Dillinger ditandai oleh perilaku yang sering bermasalah, perkelahian, pencurian kecil, serta kecenderungan menentang otoritas. Ia tidak menyelesaikan sekolah menengah. Pada usia belasan dia sudah bekerja serabutan, mulai dari pabrik venir hingga bengkel mesin sebagai upah untuk bertahan hidup. Saat remaja, hubungan dengan ayah sempat memburuk hingga keluarga pindah dari kota ke daerah pertanian di Mooresville. Namun perubahan tempat tinggal tidak mengubah kebiasaannya yang suka berbuat onar. Pada awal 1920-an, ia mengambil keputusan yang tampak seperti upaya mencari jalan hidup, masuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Penugasan singkatnya di kapal perang membuatnya memperoleh keterampilan mekanik. Tetapi beberapa bulan kemudian, ia meninggalkan dinas tanpa izin, sebuah tindakan yang kemudian masuk catatan kriminalnya. Kepulangan ke Indiana diikuti oleh serangkaian tindakan kriminal yang meningkat dari skala kecil ke tindak yang lebih serius. Insiden yang mengubah arah hidupnya secara nyata terjadi pada 1924, ketika dia terlibat dalam perampokan dan penyerangan yang membuatnya ditangkap. Pengadilan menghukumnya dengan masa tahanan yang panjang di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian. Masa penjara tersebut mengubah sikap dan mentalnya. Lingkungan di penjara, hukuman panjang serta interaksi dengan narapidana lain membuatnya menjadi lebih tertutup dan lebih keras. Saat keluar nanti, ia bukan lagi remaja nakal, melainkan seseorang yang memiliki pengalaman kriminal dan motivasi untuk melanjutkan jalan itu. Selama masa tahanan, ia sempat dipindahkan dan dikenai aturan-aturan penjara yang keras. Catatan-catatan masa itu menunjukkan bahwa hukuman membuatnya belajar taktik-taktik praktis, membentuk jaringan, dan memperdalam dendam terhadap sistem hukum yang menurutnya tidak adil. Ketika akhirnya mendapat pembebasan bersyarat pada 1933, ia kembali ke kehidupan sipil dengan pengetahuan, hubungan, dan amarah yang menjadi bahan bakar untuk tindakan-tindakan kriminal yang akan datang. Pernyataan-pernyataan dan laporan kontemporer menekankan bahwa pengalaman penjara adalah titik balik yang mengubahnya dari pencuri muda menjadi pelaku kejahatan terorganisir. Setelah keluar dari penjara pada 1933, ia segera membentuk kelompok pelaku kejahatan yang terorganisir. Dalam waktu singkat, nama kelompok itu dikenal sebagai Dillinger Gang, kumpulan laki-laki yang berasal dari berbagai latar belakang kriminal. Beberapa adalah teman lama dari masa penjara, yang lain berasal dari kelompok perampok berbeda yang bergabung untuk operasi bernilai besar. Mereka bergerak cepat, merencanakan target dan membagi peran. Pengemudi, penjaga pintu, pelaku masuk ke bank, dan orang yang mengatur pelarian. Kelompok ini menjalankan serangkaian perampokan di kawasan Midwest antara 1933 dan pertengahan 1934.
Target utama adalah bank-bank kecil dan menengah yang relatif kurang pengamanan. Operasi sering direncanakan berdasarkan pengintaian. Mereka memeriksa tata letak kantor, jalur keluarnya kendaraan, dan keberadaan polisi setempat sebelum menyerang. Dalam beberapa kasus, para anggota berpura-pura menjadi tenaga penjual atau teknisi untuk mendapat akses dan mempelajari prosedur keamanan. Beberapa perampokan yang paling menonjol menghasilkan jumlah yang besar dan memicu perhatian nasional. Di antaranya tercatat perampokan besar di Green Castle yang bernilai puluhan ribu dolar, dan juga serangkaian perampokan di Mason City, Sioux Falls, serta East Chicago yang menjadi berita utama. Selain uang tunai, operasi ini kadang memakan korban luka dan menimbulkan bentrokan bersenjata dengan aparat yang berjaga. Jumlah dan lokasi perampokan membuat penegak hukum terpaksa bekerja lintas negara bagian untuk mengejar mereka. Untuk memperkuat kemampuan menegakkan kekerasan, geng itu mengambil langkah berani menyerang gudang senjata polisi setempat. Mereka berhasil mengambil persediaan senjata dan pelindung diri dari beberapa pos penjagaan negara bagian, sehingga secara signifikan meningkatkan daya tembak dan mobilitas mereka saat melakukan aksi berikutnya. Senapan mesin jenis Thompson dan amunisi lainnya menjadi bagian dari perlengkapan yang membuat mereka jauh lebih berbahaya dibanding perampok kebanyakan pada era itu. Metode pelarian juga menjadi ciri khas operasi mereka. Mereka selalu menyiapkan kendaraan cepat, rute pelarian alternatif, dan kadang menukar mobil di titik yang telah disepakati untuk mengelabui pengejar. Pada beberapa kesempatan, mereka juga melakukan pembebasan anggota yang ditangkap melalui serangan terencana, termasuk operasi di mana mereka menyamar atau memanfaatkan kelemahan prosedural aparat setempat untuk merebut kembali kawan mereka. Strategi ini memperpanjang masa berkeliaran geng tersebut dan membuat mereka sulit ditumpas dalam waktu singkat. Terdapat perbedaan catatan mengenai jumlah pasti perampokan yang dikaitkan dengan kelompok ini. Lembaga federal mencatat serangkaian perampokan penting selama kurun tertentu, sementara sumber lain menghitung keseluruhan insiden yang lebih luas, termasuk serangan terhadap pos polisi dan raid berskala kecil. Perbedaan ini mencerminkan tantangan historiografi. Catatan polisi setempat, laporan koran, dan arsip federal tidak selalu sinkron, sehingga angka total dapat berbeda menurut sumber. Di balik angka dan laporan, pelaku-pelaku utama memperoleh reputasi karena keberanian dan kekerasan yang mereka tunjukkan di lapangan. Nama-nama rekan dekat yang sering disebut mencakup beberapa tokoh yang sebelumnya memiliki catatan kriminal berat. Hubungan antar mereka, baik yang terbentuk di penjara maupun yang terjalin di jalanan, menjadi modal penting dalam merencanakan dan mengeksekusi operasi. Hubungan pribadi ini juga mempengaruhi dinamika kelompok ketika tekanan aparat mulai meningkat. Akhirnya, kombinasi dari taktik agresif, perampokan berskala besar, dan peningkatan koordinasi penegak hukum, termasuk penggunaan intelijen antar negara bagian oleh Biro Federal yang baru diperkuat, membuat tekanan terhadap geng semakin besar. Mereka tetap berhasil melakukan sejumlah serangan spektakuler, tetapi ruang gerak semakin sempit karena jejak operasional yang kian dikenali dan jaringan informan yang berkembang. Kondisi inilah yang membuka jalan bagi peristiwa-peristiwa dramatis selanjutnya. Tekanan dari serangkaian perampokan yang besar dan lintas negara bagian membuat kasus ini beralih ke tingkat penegakan yang lebih tinggi. Aparat lokal kewalahan menghadapi pola operasi yang cepat dan terorganisir, sehingga penyelidikan mulai melibatkan agen-agen federal yang sebelumnya hanya menangani perkara terbatas. Kepala Biro Investigasi Federal pada masa itu, J. Edgar Hoover, menjadikan pencarian sebagai prioritas nasional. Dia mendorong penguatan biro, peningkatan koordinasi antar penegak hukum di berbagai negara bagian, dan penggunaan metode penyelidikan yang lebih sistematis untuk mengejar pelaku yang bergerak melintasi batas yurisdiksi. Pendekatan yang dipakai oleh agen federal mencakup pemanfaatan bukti forensik, penyusunan profil pelaku berdasarkan catatan kriminal, serta pembentukan jaringan informan. Catatan perbankan, identifikasi sidik jari, dan keterangan saksi dikumpulkan dan di-cross-check antar kantor polisi sehingga jejak operasional dapat diikuti meski pelaku berpindah-pindah lokasi. Selain memperkuat aspek teknis, pimpinan biro juga menyadari nilai opini publik.
Melalui pemberitaan yang intensif, nama tersangka dikaitkan dengan ancaman terhadap ketertiban umum. Kampanye media ini dimaksudkan untuk menekan ruang gerak pelaku, sekaligus mendorong masyarakat memberikan informasi. Seiring waktu, istilah yang menandai statusnya sebagai target utama penegakan menjadi populer di koran dan radio, memperbesar sorotan pada kasus tersebut. Label dan sorotan yang muncul berdampak ganda. Di satu sisi, tekanan publik mempermudah kerja intelijen dengan meningkatnya laporan dari warga. Di sisi lain, perhatian massa menciptakan kondisi di mana simpatisan dan orang-orang yang kagum bisa menyediakan perlindungan atau sekadar mengaburkan keberadaan pelarian. Hal ini menambah kerumitan operasi bagi agen yang bertugas menangkapnya, hidup atau mati. Untuk mempercepat penangkapan, aparat federal bekerja sama erat dengan kepolisian setempat, kantor syerif, dan tim investigasi lintas negara bagian. Mereka bertukar informasi operasional, menyusun daftar tersangka prioritas, serta menetapkan imbalan bagi siapapun yang memberikan petunjuk yang berujung pada penangkapan. Biro mulai mengedepankan tindakan yang bersifat proaktif, bukan sekadar reaktif terhadap laporan kejahatan. Dinamika ini juga mempengaruhi citra lembaga penegak hukum sendiri. Upaya yang intensif tersebut memperkuat peran federal dalam menangani kriminal lintas negara bagian dan membantu membentuk narasi publik tentang agen-agen pemerintah sebagai petugas yang mampu menegakkan hukum secara terkoordinasi. Di samping itu, pengalaman perburuan ini mendorong modernisasi teknik investigasi yang kemudian menjadi bagian dari praktik rutin di masa-masa berikutnya. Penetapan status sebagai target prioritas menandai titik perubahan penting dalam kasus ini. Bukan lagi sekadar daftar kriminal lokal, melainkan masalah nasional yang menggerakkan sumber daya lebih besar, strategi intelijen yang lebih kompleks, dan tekanan media yang terus meningkat. Keadaan inilah yang membuka bab baru dalam kisah, serangkaian aksi yang membuat pengejaran itu semakin intens dan dramatis. Aksi-aksi yang membuat namanya terkenal bukan hanya soal jumlah uang yang dibawa kabur, tetapi juga cara mereka bertindak, terencana, berani, dan kadang kejam. Di periode singkat itu, kelompoknya melakukan beberapa operasi yang membuat aparat kewalahan dan publik terpana. Salah satu langkah penting yang memperkuat kemampuan kelompok adalah perampokan terhadap gudang senjata kepolisian. Mereka menyasar pos-pos polisi di beberapa kota untuk mengambil senapan mesin, pistol, amunisi, dan rompi anti peluru, perlengkapan yang selanjutnya mengubah perbandingan kekuatan saat melakukan perampokan besar. Hasilnya bukan sekedar peningkatan daya tembak. Keberadaan senjata berat memungkinkan mereka menghadapi perlawanan bersenjata dari polisi tanpa harus mundur. Rencana pembebasan narapidana yang menjadi mitra mereka juga menunjukkan tingkat perencanaan yang tinggi. Sebelum beberapa pelarian besar terjadi, tersangka utama menyiapkan logistik. Dana perampokan dikumpulkan untuk menyuplai senjata yang kemudian diselundupkan ke dalam penjara. Operasi ini memunculkan salah satu pembebasan massal yang kemudian menjadi titik balik dalam formasi geng. Anggota-anggota yang sebelumnya terpisah kembali berkumpul dan memperkuat kemampuan operasional mereka. Di antara momen yang paling diingat adalah kaburnya sang pimpinan dari sebuah penjara wilayah. Pada hari kegiatan pagi yang tampak biasa, ia mampu menunjukkan sebuah pistol dan keluar dari gedung tahanan bersama beberapa orang lain tanpa baku tembak terbuka. Sejak saat itu muncul perdebatan, apakah senjata yang dipakai asli atau hasil ukiran kayu yang dicat? Versi-versi berbeda muncul di pemberitaan kontemporer, tetapi efeknya sama. Kepercayaan diri publik terhadap sistem keamanan runtuh dan nama mereka semakin diperbincangkan. Operasi perampokan bank yang paling mencolok memperlihatkan kombinasi taktik sederhana namun efektif, pengintaian lokasi, pembagian tugas ketat, serta penggunaan kendaraan cepat yang sudah dimodifikasi. Beberapa aksi menghasilkan jumlah besar, misalnya perampokan besar di Green Castle yang tercatat bernilai puluhan ribu dolar, dan beberapa serangan di Midwest yang masing-masing masuk kategori perampokan besar pada zamannya. Kekuatan senjata yang mereka peroleh dari armory membuat pertemuan dengan petugas sering berujung pada baku tembak yang mematikan. Kasus Mason City menonjol karena unsur dramatisnya. Saat itu, timnya bertindak cepat. Beberapa orang masuk ke bank, sementara yang lain menjaga area luar. Seorang fotografer kebetulan merekam adegan saat mereka masuk. Detail rute pelarian, menyusuri jalan, dan menumpuk orang di mobil tercatat jelas dalam laporan koran setempat. Dalam pelarian, ada insiden tembak-menembak yang menyebabkan korban sipil tertembak dan luka. Kejadian ini memperlihatkan bahwa operasi mereka tidak hanya mengincar uang, tetapi juga membawa resiko besar bagi warga biasa. Gaya bertindak mereka juga mencakup improvisasi teknis, pintu belakang mobil yang dilepas untuk mempercepat masuk keluar, penggunaan plat nomor palsu, serta strategi untuk menukar kendaraan di titik tertentu agar pengejar bingung.
Ketika dibutuhkan, mereka juga melakukan pembebasan anggota yang tertangkap melalui serangan terencana terhadap fasilitas penahanan kecil, taktik yang membuat mereka mampu memulihkan kekuatan setelah kehilangan personil kunci. Semua aksi spektakuler ini mempunyai konsekuensi ganda. Di satu sisi, keberhasilan dalam beberapa perampokan memperpanjang rentang aktivitas kelompok dan memberi mereka sumber daya untuk operasi berikutnya. Di sisi lain, pola operasi yang terus berulang dan luka-luka dalam insiden membuat perhatian penegak hukum meningkat drastis. Bukti-bukti mulai terkumpul, nama anggota teridentifikasi lebih banyak, dan dukungan publik untuk penangkapan menjadi lebih kuat. Kumpulan tindakan berani itu lalu menjadi akumulasi bukti yang akhirnya memicu upaya penangkapan yang lebih sistematis dan berkoordinasi. Setelah berbulan-bulan menghindari penangkapan, pada Juli 1934, dia kembali bergerak di kawasan Chicago dengan identitas samaran. Salah satu tempat ia berlindung adalah sebuah rumah bordil yang dimiliki seorang perempuan imigran yang dikenal di lingkungan itu. Perempuan tersebut yang khawatir akan proses deportasi terhadap dirinya, akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum. Ia memberi petunjuk tentang keberadaan dan kebiasaan pria yang dicari itu, dengan harapan imbalan dan perlindungan dari pemerintah. Informasi yang diberikan menyangkut rencana sederhana malam itu. Sang buronan berencana menonton film di sebuah bioskop lokal bersama dua wanita. Agen federal menyusun pengintaian berdasarkan kabar tersebut dan menempatkan petugas di sekitar gedung untuk mengamati keluar masuk penonton. Keputusan lokasi tidak kebetulan. Bioskop yang dipilih memiliki akses langsung ke trotoar dan gang kecil di sebelahnya, sehingga memberi peluang bagi tim yang menunggu untuk melakukan tindakan cepat jika diperlukan. Saat pertunjukan usai, target keluar bersama kedua wanita. Seorang pemimpin tim federal yang berada di tempat memberikan isyarat yang telah disepakati untuk menandai momen saat harus bergerak. Menurut laporan operasi, setelah isyarat itu diberikan, buronan terlihat bergerak maju di antara kerumunan, lalu tiba-tiba mencoba mengambil sesuatu dari dalam pakaian, diduga senjata. Upaya itu memicu respons cepat dari para agen yang sudah menunggu. Dalam konfrontasi singkat berikutnya, 3 agen menembakkan senjata mereka. Catatan resmi menyebutkan ada beberapa bauk tembakan yang dilepaskan, beberapa proyektil mengenai pria tersebut sehingga ia segera terjatuh di trotoar dekat pintu keluar bioskop. Rekaman dan laporan kontemporer menyebut jumlah tembakan dan jumlah luka yang diderita, namun agen-agen yang berada di garis depan tidak memberikan klaim individual mengenai siapa yang melepaskan tembakan yang akhirnya menewaskan korban. Korban dilarikan ke rumah sakit setempat, tetapi usaha medis tidak berhasil menyelamatkannya. Waktu pencatatan resmi saat ia dinyatakan meninggal dicatat pada malam yang sama. Selain itu, insiden itu juga menimbulkan korban non-pelaku. Ada beberapa penonton yang terkena serpihan atau tergores, sehingga beberapa orang harus mendapatkan perawatan untuk luka ringan. Identifikasi jenazah kemudian dipastikan melalui pemeriksaan forensik yang tersedia pada masa itu. Perempuan yang membantu memberikan informasi menerima sejumlah kompensasi dari otoritas federal, meskipun kelak ia mengeluh bahwa janji tertentu tidak sepenuhnya ditepati, khususnya terkait harapan agar proses deportasinya dihentikan. Dalam beberapa bulan setelah kejadian, urusan imigrasinya tetap berlanjut hingga akhirnya ia dipulangkan ke negara asalnya. Peristiwa itu kemudian menjadi sorotan publik sekaligus bahan perdebatan tentang balas jasa untuk informan. Peristiwa itu menutup bab pengejaran yang berlangsung intens. Seorang pria yang selama ini menjadi pusat kampanye penegakan hukum akhirnya dihentikan secara paksa. Namun cara penumpasan itu memunculkan pertanyaan etis dan hukum yang kemudian diperbincangkan. Siapa yang berhak mengklaim keberhasilan? Apakah semua prosedur sudah sesuai aturan? Dan bagaimana perlakuan terhadap saksi atau informan yang membantu? Di sisi birokrasi, aksi ini mempertegas peran lembaga federal dalam menangani pelaku yang bergerak lintas negara bagian dan menjadi momen penting dalam catatan pengembangan teknik operasi mereka. Kisah ini berakhir dengan satu kenyataan sederhana. Kehidupan yang dipenuhi tindakan kriminal tidak memberi jawaban yang sederhana pula. Pria yang selama beberapa tahun berhasil menghindar dari penegak hukum, meninggalkan jejak kerusakan, korban yang terluka, keluarga yang kehilangan, dan komunitas yang merasa terancam. Di balik ketenaran yang sempat menyertainya, dampak nyata dari tindakannya tetap berupa kerugian dan traumatisasi bagi banyak orang. Perburuan yang mengelilingi kasus ini juga membawa perubahan institusional. Penanganan lintas yurisdiksi menjadi lebih terkoordinasi, teknik identifikasi dan pertukaran informasi antar lembaga diperkuat, serta pendekatan proaktif mulai dipakai secara lebih konsisten oleh aparat. Langkah-langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk menangkap satu individu, melainkan untuk menutup celah operasional yang memungkinkan kelompok serupa bertindak. Selain aspek teknis, peristiwa ini memicu diskusi etika yang panjang. Metode penangkapan, penggunaan informan dan cara aparat melaporkan kejadian menjadi titik tanya bagi sebagian pihak.
Beberapa melihat tindakan penegak hukum sebagai kebutuhan demi ketertiban umum, sementara yang lain mempertanyakan apakah prosedur yang dipakai selalu sejalan dengan prinsip keadilan. Perdebatan semacam itulah yang kerap muncul setelah operasi besar yang melibatkan kekerasan. Di ranah publik, cerita tersebut berubah menjadi bahan percontohan dan legenda. Media pada masa itu dan narasi-narasi yang lahir kemudian cenderung menyederhanakan kenyataan. Tokoh yang sebenarnya melakukan kejahatan berat dipoles menjadi figur yang memikat perhatian. Hasilnya, persepsi kolektif tentang pelaku seringkali bercampur antara kekaguman, ketakutan, dan salah tafsir mengenai motif sesungguhnya. Jika dilihat dari sudut sosial ekonomi, fenomena ini juga mencerminkan kondisi yang lebih luas. Krisis dan ketidakpastian membuka celah bagi munculnya tindakan ekstrim, baik dari pihak yang melanggar hukum maupun dari respons negara. Memahami akar-akar masalah sosial membantu kita melihat bahwa pencegahan kejahatan membutuhkan lebih dari sekedar penegakan. Perlu perbaikan kondisi ekonomi, kesempatan kerja, dan sistem rehabilitasi yang efektif. Pelajaran praktis yang tersisa untuk penegak hukum adalah nilai kerjasama, pengumpulan bukti yang rapi, dan perencanaan operasi yang memperhitungkan keselamatan warga sipil. Sementara bagi masyarakat umum, cerita ini menjadi pengingat agar ketertarikan terhadap sensasi tidak mengaburkan penilaian moral terhadap tindakan nyata yang merugikan orang lain. Akhirnya, warisan peristiwa ini bersifat ganda. Di satu sisi menjadi katalis modernisasi aparat, di sisi lain mengingatkan kita pada harga yang harus dibayar ketika individu dan sistem gagal saling menahan. Kisahnya tidak memberi teladan yang patut ditiru, melainkan bahan refleksi. Bagaimana sebuah negara menangani kejahatan, dan bagaimana masyarakat menyikapi figur yang muncul dari kekacauan zaman.